Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Farid Al-Rizki, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Pada kesempatan ini, saya Rizal Sapriadi akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan, PT Sawitri Agro Lestari. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. PT Sawitri Agro Lestari ialah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Ngunang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan permasalahan kinerja karyawan yang belum bekerja secara optimal dan stabil. Sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut karena masih banyak karyawan terlambat hadir. Adanya beberapa karyawan yang sering mendapat teguran disebabkan melalaikan beberapa pekerjaan yang harus segera dilaporkan, serta ada beberapa karyawan yang memperpanjang jam istirahat dan masih kurang perhatian dari pimpinan terhadap karyawan, terutama dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Adapun perumusan masalah: 1. Apakah ada pengaruh pimpinan terhadap kinerja karyawan? 2. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? 3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan? 4. Apakah ada pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan? Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan. 2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. 3. Untuk mengetahui hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. 4. Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. 1. Bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dari pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. 2. Bagi instansi terkait, penelitian dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan pada organisasi atau perusahaan. Manfaat praktis. 1. Bagi peneliti sebagai referensi dan bahan pertimbangan khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kinerja karyawan. 2. Bagi perusahaan sebagai bahan informasi masukan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan pada PT Sawitri Agro Lestari, Kabupaten Musi Banyu Asin. 3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dengan referensi bacaan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. Bab 2. Kajian teori. Tinjauan pustaka. MSDM. MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Hasibuan 2020. Kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum. Mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak sesuai dengan moral dan etika. Prawiro Sentoro 1999. Rumusan di atas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaan.
Saifuddin 2018 halaman 62-63. Kepemimpinan menurut Indrio Gito Sudarmo dan Iwayan Sudita 1997, kepemimpinan adalah sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Hershey dan Blanchard dalam Hadis Sujana 1992 halaman 13, kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok. Upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda. Sunyoto 2023 halaman 30-31. Motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membagikan dorongan dalam diri, drive arousal. Hal ini akan lebih jelas diperhatikan pada bagian 9.1 yang dikemukakan oleh Robert A. Baron et al. 1980 halaman 295. Dalam hubungan dengan lingkungan kerja, Ernest J. McCormick 1985 halaman 268 mengungkapkan bahwa work motivation is defined as condition with influence the arousal, direction, and behavior relevant in work setting. Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Mangkunegara 2022 halaman 93-94. Disiplin kerja. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan tentunya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinan jika bawahannya berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi. Hasibuan 2020. Keterkaitan antar variabel hubungan kepemimpinan dan kinerja karyawan. Gaya pemimpinan seseorang akan sangat berpengaruh pada baik dan tidaknya dalam pengembangan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Seseorang pemimpin yang baik harus benar-benar mengerti lingkungan sekitarnya, termasuk di dalamnya apa yang diperlukan oleh karyawan agar mereka termotivasi untuk lebih giat bekerja. Sunyoto 2023 halaman 39. Hubungan motivasi dan kinerja karyawan. MC Cleland mengemukakan bahwa jika kebutuhan seseorang sangat kuat, dampaknya adalah motivasi orang tersebut menggunakan seseorang yang mempunyai kebutuhan berprestasi yang tinggi terdorong untuk menetapkan tujuan yang berpengaruh, tantangan, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapainya. Gibson et al. 1993 dalam Edison, Anwar, dan Komaria 2021 halaman 178. Hubungan disiplin kerja dan kinerja karyawan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mengerjakan semua tugas dengan baik, bukan atas paksaan. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Hasibuan 2020 halaman 193. Penelitian terdahulu yang relevan terdiri dari 5. Saya tampilkan 2. Menurut Rizka Ramadhani 2022 dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Paya Pinang, menyimpulkan secara simultan mengungkapkan bahwa kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Lisa Septianingsi 2019 dalam penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan upah
terhadap kinerja karyawan BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo menyimpulkan kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja dan upah secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kerangka penelitian dalam proposal penelitian ini, kerangka penelitian terdiri dari 3 variabel bebas, X1 kepemimpinan, X2 motivasi, X3 disiplin kerja. Variabel terikat ada kinerja karyawan. Hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis pertama, HU tidak dapat berpengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, HU tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, HU tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 4, HU tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. HA terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Bab 3, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner angket. Objek penelitian. Tempat penelitian merupakan objek dari penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Sawitri Agrolestari yang terletak di Desa Ngunang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Data penelitian, sumber dan jenis data. 1. Data primer. Data primer yang dimaksud dalam penelitian adalah data yang berhubungan dengan variabel kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan yang didapat langsung dari responden yang diperoleh dari kuesioner. Data sekunder. Data sekunder juga didapat dari penelitian kepustakaan, dapat memberikan landasan teori yang diperoleh dari buku-buku, teks pendukung, jurnal ilmiah, internet, company profile, jumlah karyawan, struktur perusahaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pengolahan data menggunakan komputer SPSS untuk mempermudah perhitungan dan pengujian hipotesis penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah karyawan PT Sawitri Agrolestari yang berjumlah 50 orang. Dalam penelitian ini untuk mengambil sampel digunakan rumus variabel kali 10. Dalam penelitian ini 4 variabel kali 10, 40 karyawan atau responden. Menggunakan probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengumpulan data, kuesioner angket, skala pengukuran dalam instrumen penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran dengan skala Likert menggunakan 5 penilaian. 1 dengan nilai 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Structural Equation Model SEM. Identifikasi operasional variabel. Kinerja karyawan. Variabel X kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai pegawai sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Indikator yang digunakan mengukur kinerja dalam mangkun negara terdiri dari 1. Indikator dari kinerja karyawan 1. Pengetahuan tentang pekerjaan. Kualitas 2. Kualitas kerja. 3. Produktivitas. 4. Adaptasi fleksibilitas. 5. Inisiatif dan pemecahkan masalah.
6 tanggung jawab, 7 kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, 8 manajemen kepemimpinan, 9 pengembangan diri bawahan. Skala pengukuran skala Likert 1-5. Variabel X1 kepemimpinan. Menurut Hirsi dan Blanchard dalam Hadis Sujana 1992 halaman 13, kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok. Upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda. Dalam Sunyoto 2023 halaman 30, indikator dari kepemimpinan adalah cara berkomunikasi, 2 pemberian motivasi, 3 kemampuan memimpin, 4 pengambilan keputusan, 5 kekuasaan yang positif. Skala pengukuran skala Likert 1-5. Variabel X2 motivasi. Motivasi menjadikan seseorang berusaha meningkatkan hasil kerja yang ingin dicapai. Timbulnya motivasi karena adanya kebutuhan yang mendorong timbulnya motivasi adalah kebutuhan psikologis untuk memenuhi kepuasan fisik seperti makan, minum, oksigen dan sebagainya, serta kebutuhan sosial psikologis untuk memenuhi kepuasan sosial seperti penghargaan, pujian, rasa aman dan sebagainya. Selain itu, timbul motivasi juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu itu berada. Saifuddin 2018 halaman 57. Indikator dari motivasi: 1. Kebutuhan fisiologi, 2. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan sosialisasi, 3. Kebutuhan penghargaan, 4. Kebutuhan aktualisasi diri. Skala Likert 1-5. Variabel X3 disiplin kerja. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinan jika bawahannya berdisiplin dengan baik. Indikator dari disiplin kerja adalah 1. Tujuan dan kemampuan, 2. Teladan pimpinan, 3. Balas jasa, 4. Keadilan, 5. Waskat. Metode analisis data. Statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku untuk umum atau generalisasi. Uji instrumen reliabilitas dan validitas. Uji reliabilitas adalah butir kuesioner dikatakan reliable atau andal apabila jawaban seorang terhadap kuesioner adalah konsisten. Uji validitas adalah butir kuesioner dikatakan valid jika kuesioner yang mampu mengukurkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh merupakan model yang terbaik dalam hal ketepatan, estimasi, tidak bias, serta konsisten. Maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji multikolenialitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam suatu penelitian itu memiliki unsur yang sama. Uji heterorekadisitas merupakan suatu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Uji heterodisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi. Uji kelayakan model adalah pengujian yang ditujukan untuk mengetahui apakah model regresi yang telah diperoleh dalam penelitian sudah layak untuk dilakukan pengujian hipotesis. Ghazali 2016 halaman 95.
Koefisien determinasi atau biasa dikenal dengan R2 adalah uji untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dapat menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel terikat yang dijelaskan oleh model regresi linear. Analisis regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan X1, motivasi X2, dan disiplin kerja X3 terhadap kinerja karyawan variabel Y. Maka analisis dapat data yang digunakan persamaan regresi linear berganda. Uji T parsial untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Uji F simultan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Demikian tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sadar bahwa proposal penelitian saya masih jauh dari kata sempurna, maka daripada itu saya mohon arahan dari Bapak agar proposal penelitian saya bisa lebih sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.